Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendek. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya keunikan tari dari Bali, diantaranya dalam penampilannya gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain yang juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo berdiskusi. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk yang pertama, contohnya nama tari tradisional tari tortor berasal dari Sumatera Utara, kemudian tari piring berasal dari Sumatera Barat, tari apong dari DKI Jakarta, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari hudog dari Kalimantan Timur, tari balumpa dari Sulawesi Tenggara, dan tari berburu dari Papua. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ayo mengamati. Berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Nah, di sana ada tari kecak dari Bali, kemudian tari merak dari Jawa Barat, lalu tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, dan tari golek dari Yogyakarta. Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tarian tradisional yaitu tari Serimpi Sangopati dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama contohnya tari gambyong dari Jawa Tengah, kemudian tari piring dari Sumatera Barat, lalu tari kecak dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, dan tari topeng Cirebon dari Jawa Barat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali.
Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Nah, di sana terdapat tabel juga ya, nama tari kreasi baru dan daerah asalnya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama contohnya itu tari Apuse dari Papua, kemudian ada tari Merak dari Jawa Barat, tari Manuk Rawa dari Bali, kemudian tari Rorongigel dari Yogyakarta, dan tari Manipuren dari Jawa Tengah. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut. Terjadinya Selat Bali. Mani Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Mani Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali, saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya, namun Mani Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Mani dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Mani Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahukannya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Mani Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata, apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu naga Besuki yang murah hati, mohon Mani Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang, namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Sidimantra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela napas. Baiklah, naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidimantra. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis pemisah dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Disadur dari Dianka, 100 Cerita Rakyat Nusantara.
1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita judul terjadinya Selat Bali. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Kemudian 2. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Kemudian 3. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran. Kemudian 4. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali yaitu Sidi Mantra dan Naga Besuki. Ayo menulis. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Maka alternatif cerita yang bisa kamu berikan adalah Legenda Karang Nini dan Balai Kambang dari Ciamis, Jawa Barat. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Ambu dan Nini Arga yang belum dikaruniai anak. Setiap hari Aki Ambu pergi ke laut memancing ikan untuk kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Aki Ambu tetap berangkat dalam kondisi tidak enak badan walaupun sudah dinasihati oleh istrinya. Keesokan harinya, Aki Ambu tidak pulang hingga sore hari dan membuat Nini Arga cemas. Ia mencari dibantu warga tanpa hasil. Akhirnya, ia berdoa kepada Tuhan agar dipertemukan kembali dengan suaminya. Tiba-tiba sebuah batu karang mengambang di depannya yang merupakan penjelmaan dari Aki Ambu. Karena cintanya kepada suaminya, akhirnya Nini Arga meminta Tuhan untuk merubah dirinya juga menjadi batu agar bisa selalu bersama suaminya. Akhirnya permintaan itu terkabul dan batu karang tersebut kini disebut Karang Nini dan Balai Kambang. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh protagonis dalam kisah Karang Nini dan Balai Kambang adalah Aki Ambu dan Nini Arga, sedangkan tidak ada tokoh antagonisnya. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, di sana terdapat gambar ya, Dayu mengayuh sepeda dengan lambat dan dengan cepat. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari kita ingat kembali melalui latihan berikut. Ayo berlatih. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. 1. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda. 2. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Nah, di sana terdapat tabel ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah contohnya seperti ini. Ya, yang pertama itu ada anak yang sedang mendorong meja, maka pengaruhnya adalah gaya dapat menggerakkan benda diam.
Kemudian ada gambar anak sedang menghentikan bola, maka gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, gambar anak sedang mengayuh sepeda. Jadi pengaruh gayanya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang gambar keempat adalah seorang sedang menyundul bola ke arah gawang, yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu di mana saja bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.